Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 140. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jantung Xiaoqi berdebar dengan kencang, menyaksikan aura dari para pria berjubah hitam telah melonjak, dan dia berkata, bagaimana mungkin menjadi pemain cadangan saja sudah cukup, lalu bagaimana jika suamiku terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Nan Erming menimpali. Tenanglah Nyonya, kami telah mengikuti Tuan Muda Xiaoyan selama bertahun-tahun dan sangat paham dengan dirinya. Meskipun pertempuran ini tampaknya tidak seimbang, aku yakin Tuan Muda Xiaoyan akan menang. Setidaknya dia tidak dalam bahaya. Ini bukan pertama kalinya Tuan Muda Xiaoyan bertarung. Di atas pangkatnya, kami pernah menantang binatang iblis yang berada di puncak bintang 6 Dodi ketika berada di sebuah alam ilusi, dan saat itu kekuatan Tuan Muda Xiaoyan masih berada di bintang 3 Dodi. Meskipun hasilnya sangat berbahaya, namun kita berdiri di sini dengan selamat, itu juga berkat Tuan Muda Xiaoyan. Mata Xiaoqi penuh kebingungan. Apa? Ketika suamiku berada di bintang 3 Dodi, berani mengajak kalian semuanya menantang binatang iblis di puncak bintang 6 Dodi? Apa suamiku sudah gila? Mungkinkah dia benar-benar sekuat itu? Xiaozan menarik nafas sambil menimpali. Kata kuat saja tidak cukup untuk menggambarkan Tuan Muda Xiaoyan. Dia itu adalah orang yang tidak normal dan sangat tidak normal. Nan Erming menambahkan, Nyonya, sebaiknya Anda tenang, menunggu dan juga melihat saja. Xiaoqi hanya bisa terdiam melihat beberapa orang Dodi tingkat tinggi di sampingnya berkata seperti itu tentang Xiaoyan, membuat jantung dari Xiaoqi berdebar sangat kencang. Selanjutnya, dia juga menyadari bagi pasukan di Provinsi Kaisar, kekuatan Xiaozan dan juga yang lainnya bagaikan langit yang tidak terjangkau, menimbulkan kekaguman. Tapi sekarang mereka menjaga Xiaoqi, bahkan memanggilnya dengan sebutan Nyonya, membuat Xiaoqi merasa agak tidak nyaman dan situasinya sedikit canggung. Hal itu membuat Xiaozan dan juga yang lain semakin waspada. Tapi untungnya pertempuran Xiaoyan telah dimulai. Seluruh mata tertuju kepada pertempuran Xiaoyan itu. Rasa ingin tahu tentang kekuatan Xiaoyan membuat mereka ingin menyaksikan bagaimana Xiaoyan melawan 5 orang berjubah hitam tersebut yang kekuatannya berada jauh di atas pangkatnya. Beberapa sosok dari pria-pria berjubah hitam telah bergerak. Mereka menggunakan rantai-rantai hitam, sementara Xiaoyan menggunakan pedang beratnya. Lalu berbagai benturan telah terjadi. Hembusan angin menerpa. Hal itu langsung menimbulkan kepulan asap debu. Pertempuran Xiaoyan dengan 5 orang berjubah hitam menarik perhatian dari semuanya, khususnya orang-orang dari sekte Iblis Yi. Kali ini mereka telah benar-benar kehilangan semangat untuk bertarung, sementara pasukan sekutu dari klan Xiao telah mengepung mereka. Sekarang yang lebih mengkhawatirkan adalah pertempuran dari Xiaoyan melawan 5 orang berjubah hitam itu. Xiaoyan memegang pedang beratnya, menangkis serangan rantai-rantai hitam. Tubuhnya melangkah maju dan kemudian memasuki jangkauan dari serangan beberapa pria berjubah hitam. Pemimpin dari pria berjubah hitam sedikit tersenyum sambil mengatakan, sungguh seorang bocah yang gegabah. Tapi inilah yang kuharapkan, sebentar lagi kau akan tahu apa artinya terlalu percaya diri. Melihat secercah harapan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Kemudian dia melambaikan tangannya, memberikan perintah pada yang lain untuk mengeluarkan rantai-rantai hitam yang saat ini jumlahnya menjadi 20 rantai. Meluncur dengan kekuatan penuh, rantai-rantai hitam tersebut memancarkan aura yang sangat memikat, menyelimuti tubuh dari Xiaoyan, membawa aliran Daoqi yang kuat. Lalu serak! 20 rantai hitam melilit tubuh Xiaoyan dengan ganas. Serangan gabungan ini membuat Xiaoli dan juga yang lainnya hati mereka mencekam. Bahkan Xiao Yao yang tadinya percaya diri kini juga menjadi tegang. Mungkinkah Xiaoyan telah dikalahkan? Ketika semua orang menyaksikan dengan takjub, 20 rantai hitam telah benar-benar membungkus Xiaoyan menjadi kepompong besi. Kelima orang berjubah hitam lalu menarik dengan cepat secara bersamaan, berniat menyeret Xiaoyan yang telah terikat
oleh kepompong besi ke sisi mereka dan akan ditangkap untuk saat ini. Pria berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah yang sangat sombong, hanya butuh beberapa ronde saja kau sudah tertangkap. Orang tua ini akan mengajari dirimu apa artinya mengatakan bahwa peringkat Dodi memang tidak bisa dilampaui. Xiaoqi segera berteriak, "Suamiku!" Dia lalu menatap Xiaozhan dan juga yang lainnya dengan penuh rasa kesal, mengatakan Xiaoyan baik-baik saja, tapi ternyata Xiaoyan malah tertangkap. Tubuh dari Xiaoqi terhuyung dan ia hendak meluncur untuk memberikan bantuan pada Xiaoyan. Xiaoli dan juga Xiaolong juga berteriak, "Xiaoyan!" Pandangan mata mereka semuanya menjadi gelap. Xiao Yao juga meraung, "Klan Iblis Jiwa, berani-beraninya kau menangkap Xiaoyan dari klanku. Aku Xiao Yao tidak akan pernah tenang sampai kalian hancur." Xiao Yao pun meraung ke arah langit dengan penuh kemarahan. Semangat pasukan sekutu dari klan Xiao semakin terguncang. Niat bertempur mereka tiba-tiba meredup. Formasi yang mereka pertahankan langsung berantakan. Namun Xiaozhan dan juga yang lainnya, bahkan bayangan ungu, masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan ketenangan. Feng Bao segera menarik tubuh dari Xiaoqi yang hendak maju memberikan bantuan pada Xiaoyan. Kelompok itu dengan ketat melindungi Xiaoqi saat ini untuk tidak bertindak dengan cara gegabah. Mata mereka kemudian mencari sosok dari Xiaoyan kemana-mana, dan mereka tahu bahwa Xiaoyan tidak akan bisa ditangkap dengan mudah hanya dengan menggunakan rantai seperti itu. Ketika semua orang patah hati menyaksikan Xiaoyan telah tertangkap dan diubah menjadi kepompong besi, namun tiba-tiba Xiaoyan menampakkan tubuhnya tidak jauh dari mereka berlima, lalu berkata dengan nada suara yang terdengar cukup jijik, "Apakah hanya seperti ini kekuatan kalian berlima? Kalian bahkan tidak mampu membedakan mana yang asli, mana bayangan. Namun kalian berani bertindak dengan sembrono di dalam klan Xiaoku." Xiaoyan telah menggunakan teknik angin tanpa jejak dikombinasikan dengan sayap tulang, bahkan dia bisa meloloskan diri dengan sangat mudah dan hanya menyisakan sebuah bayangan. Feng Bao melihat pada Xiaoqi lalu mengatakan, "Nyonya, Anda sekarang melihat kekuatan tuan muda Xiaoyan, bukan? Sekalipun Anda tidak percaya diri, tapi Anda harus membiasakan tentang hal itu. Pemahaman kita terhadap tuan muda Xiaoyan selama bertahun-tahun tidak pernah salah." Xiaoqi yang mendengar suara Xiaoyan langsung menghela nafas dengan lega, dan semua orang di dalam klan Xiao juga serentak menghela nafas. Mereka mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan tuan muda Xiaoyan. Ternyata dia tidak apa-apa. Kelima pria berjubah hitam menatap kepompong besi yang hanya berisi rantai-rantai hitam dengan penuh ketidakpercayaan lalu berkata, "Bagaimana mungkin? Apa yang telah terjadi?" Xiaoyan menyipitkan matanya. "Sekarang adalah giliranmu, terimalah pukulan dariku." Tanpa ragu lagi Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan keras, sosoknya melesat cepat, lalu pung, melayangkan sebuah tinjuan pada seorang pria berjubah hitam yang kekuatannya berada di puncak bintang 4 Dodi. Mendapatkan tinju yang sangat keras dari Xiaoyan, pria berjubah hitam itu pun yang berada di puncak bintang 4 Dodi langsung memuntahkan cairan merah, memegang perutnya, wajahnya meringis kesakitan, tidak percaya bahwa tinjuan dari Xiaoyan sangat menyakitkan. Xiaoyan kemudian membalikkan badannya, mengangkat tinju ke arah Xiaozhan dan juga yang lain, lalu mengacungkan jempolnya memukul dadanya dengan penuh kemenangan. Tindakan Xiaoyan ini membuat orang-orang yang melihatnya merasa cukup bingung, tapi Xiaozhan dan juga yang lainnya tahu bahwa Xiaoyan sedang memuji tubuh fisik yang kuat dari ras Xiao. Mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiaozhan berkata, "Tuan muda Xiaoyan benar-benar terlalu luar biasa. Aku pasti tidak bisa melayangkan pukulan sekuat ini ketika aku berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, dan dia sama sekali bukan manusia,
Hati dari para pria berjubah hitam dipenuhi amarah. Kelima orang itu dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan. Sikap acuh tidak acuh dari tuan muda Xiaoyan telah melukai harga diri dari 5 orang berjubah hitam itu. Sang pemimpin dari pria berjubah hitam berkata, "Pasti itu hanya kebetulan. Aku tidak percaya kau bisa lolos sekali dan juga lolos untuk kedua kalinya." Rantai hitam telah langsung dilayangkan kembali oleh pemimpin pria berjubah hitam untuk menyerang punggung dari Xiaoyan dengan ganas. Menghadapi serangan gabungan seperti itu yang telah dilancarkan kembali oleh 5 orang berjubah hitam, Xiaoyan hampir tidak bisa menghindar. Lalu dia tersenyum sambil mengatakan, "Sungguh waktu yang tepat. Kekuatan angin tanpa jejak telah diuji. Selanjutnya mari kita coba transformasi 3 pedang api pengembara." Xiaoyan melambaikan tangannya. Pedang berat kuno api surgawi muncul yang kemudian dia sedikit membungkukkan tubuhnya. Lalu Xiaoyan berputar dengan cepat. Hembusan angin bahkan tidak bisa menembus perputaran pedangnya. Kali ini 20 rantai hitam berbenturan dengan putaran pedang milik Xiaoyan tanpa henti. Kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari pedang kuno api surgawi membuat kelima pria berjubah hitam semakin tercengang. Xiaoyan sendirian melawan 5 orang berjubah hitam tidak mengalami kerugian, membuat para penonton hanya bisa melongo tak mampu menutup mulut mereka. Pedang berat yang masih berputar bersama dengan tubuh Xiaoyan masih berbenturan dengan rantai-rantai hitam. Tak lama kemudian, kekuatan api yang berwarna abu-abu biru telah menyelimuti pedang berat itu. Ini adalah kekuatan api surgawi yang sudah diaktifkan. Xiaoyan lalu berteriak, "3 transformasi menjadi 1." Xiaoyan mengeluarkan sebuah raungan. Pedang berat kuno api surgawi memancarkan tekanan yang jauh lebih besar, bahkan menyebabkan tanah langsung retak. Rantai-rantai hitam yang bersentuhan dengan putaran pedang ini sedikit demi sedikit langsung putus dan kemudian degar meledak berubah menjadi kabut hitam. Xiaoyan segera berkata, "Apakah hanya seperti ini kekuatan kalian?" Tiba-tiba kekuatan pedang milik Xiaoyan kembali melonjak. Dia mengayunkan pada pria berjubah hitam yang ada paling dekat dengan dirinya, membuat pria berjubah hitam di puncak bintang 4 Dodi ini tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa memadatkan Doki untuk menjadi sebuah perisai yang sangat besar. Dan detik berikutnya, degar! Suara dentuman yang keras menghantam perisai dari pria berjubah hitam yang ketakutan itu, membuatnya langsung terlempar ke udara. Ekspresi acuh tidak acuh dari seorang Xiaoyan kini nampak jelas. Dia kembali menggunakan teknik angin tanpa jejak. Langkah kaki Xiaoyan bergeser, tubuhnya menghilang, dan dia kali ini telah muncul di samping pria berjubah hitam yang terlempar ke udara itu. Kemudian Xiaoyan mengayunkan lengannya dengan energi yang luar biasa pada pedang berat kuno api surgawi, langsung menghantam tubuh dari pria berjubah hitam di puncak bintang 4 Dodi ini dengan kekuatan penuh. Lalu degar! Dalam sekejap mata dia berubah menjadi kabut merah. Semua ini terjadi terlalu cepat. Para pria berjubah hitam yang lainnya tidak sempat menyelamatkan rekannya yang telah diubah menjadi kabut merah oleh Xiaoyan. Melihat pemandangan seperti ini, pupil mata Xiaoli dan juga yang lainnya menyipit. Tak kuasa menahan nafas, Xiaoyan ternyata mampu melawan 5 orang berjubah hitam dari berbagai tingkatan, dan dia bahkan tampaknya melakukan dengan sangat mudah. Semua orang akhirnya mengatakan, apakah ini kekuatan sejati Tuan Muda Xiaoyan? Merasa bahwa sosok Xiaoyan cukup misterius dan juga sulit dipahami. Xiaoqi juga berkata, suamiku sangat kuat. Bagaimana caranya dia melakukan hal itu? Nan Erming kemudian berkata, Tuan Muda Xiaoyan mungkin bukan yang paling berbakat, tapi dia jelas yang paling rajin. Siapapun yang berlatih sekeras dirinya akan mencapai hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Tuan Muda Xiaoyan sangat kuat di dalam kekuatan Doki dan juga alkemis. Feng Bao menambahkan,
Lagi pula Tuan Muda Xiaoyan memiliki banyak rahasia menakjubkan. Salah satu dari rahasia itu bisa menimbulkan badai besar di dalam benua Dodi. Dengan keberuntungan yang luar biasa dan kultivasi yang tekun, Tuan Muda Xiaoyan tentu tidak bisa dianggap sebagai seorang manusia biasa. Mungkin dia adalah titisan dewa. Hati Xiaoqi tergerak oleh kata-kata Nan Erming dan juga Feng Bao. Dia kembali berkata, "Lalu apakah menurutmu suamiku akan menang? Seberapa besar peluang dia untuk bisa mengalahkan 4 pria berjubah hitam yang tersisa? Bahkan pemimpinnya yang berada di bintang 5 Dodi." Xiao Zhan pun menimpali, "Nyonya, bagaimana ya aku harus mengatakannya? Sejujurnya begini, kita tidak bisa memperlakukan Tuan Muda Xiaoyan sebagai seorang manusia. Maksudku, Tuan Muda Xiaoyan itu sama sekali memang bukan manusia. Pokoknya begitulah. Anda tahu kan maksudku seperti apa? Misalnya, jika aku bukan orang di bintang 6 Dodi, aku mungkin tidak akan pernah bisa yakin akan menang ketika bertarung melawan Tuan Muda Xiaoyan." Dan Erming segera menimpali, "Aku pikir memang sependapat dengan Xiao Zhan." Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi keterkejutan semua orang. Dia kemudian melakukan penilaian pada dirinya sendiri dengan secercah semangat yang terlintas dalam pandangan matanya. Dengan kemajuan teknik 8 surga yang ekstrim, penggabungan 3 garis keturunan, dan peningkatan kekuatan 3 keajaiban dunia, penempaan tubuhku dari garis keturunan rasial, serta pil pemurni sumsum ditambah dengan teknik doku yang ada di tahap Si, serta di atasnya, aku mungkin sudah memiliki kekuatan tempur setara dengan tahap menengah bintang 5 Dodi. Xiaoyan memegang pedang berat kuno api surgawi, mengarahkan pada 4 orang pria berjubah hitam, lalu berkata, "Kerahkan seluruh kekuatan kalian, karena kalian berani melukai orang-orang dari klan Xiao milikku dan juga menghina wanitaku. Hari ini aku akan membuat kalian membayar harga yang mahal." Kata-kata ini membuat mereka berempat langsung gemetar ketakutan. Rasa jijik terhadap Xiaoyan sebelumnya telah lama hilang. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Xiaoyan meninggalkan rasa pahit bagi pria berjubah hitam itu. Dan untuk bisa bertahan hidup, satu-satunya pilihan memang bertarung sekuat tenaga. Di bawah kepemimpinan dari orang tahap awal bintang 5 Dodi, energi berwarna hitam telah dikeluarkan dengan cepat. Di tangan mereka semuanya lalu berubah menjadi rantai-rantai hitam yang lebih besar, menyerbu ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan langsung menggeser kakinya. Dia pun kembali menghilang, dan ketika muncul, Xiaoyan sudah berada di belakang tubuh dari 4 orang pria berjubah hitam. Matanya menyipit, lalu Xiaoyan berkata, "1000 kaki tanpa bayangan." Pedang berat kuno api surgawi yang ada di tangan Xiaoyan telah diangkat. Kekuatan api surgawi diaktifkan. Dengan ganas dia mengayunkan satu pedang ke masing-masing 3 orang yang berada di puncak bintang 4 Dodi. Dengan satu ayunan pedang ini, bahkan kekuatan angin yang luar biasa telah melonjak bersama dengan awan. Meskipun hanya terlihat satu ayunan, tapi sebenarnya itu adalah 666 ayunan yang sangat cepat. Auranya benar-benar sangat mencekik, bahkan mereka yang telah terpengaruh oleh aura ini merasakan anggota tubuhnya langsung melemah, hampir tidak mampu berdiri. Cairan merah telah keluar dari telinga dan juga hidung 3 orang pria berjubah hitam. Langkah mengejutkan Xiaoyan seketika menyebabkan 4 orang berjubah hitam itu merubah ekspresi mereka secara drastis dan seketika mengayunkan rantai-rantai hitam yang telah diresapi oleh dauki berwarna hitam. Udara di belakang mereka sedikit bergelombang. Beberapa pusaran energi hitam kini telah muncul, berusaha menghalangi serangan pedang milik Xiaoyan yang telah mengguncang bumi itu. Tapi bagaimana mungkin teknik Do tingkat kuasi Sain bisa diblokir dengan mudah? Api surgawi berwarna abu-abu biru milik Xiaoyan kini telah menyembur keluar dengan ganas. Aura yang tidak terkalahkan dari api itu menghancurkan seluruh pusaran energi hitam, lalu boom, menghantam tubuh dari 3 orang berjubah hitam yang kekuatannya
di tahap puncak bintang 4 Dodi membuat mata mereka bertiga langsung terbelalak. Tubuh mereka bertiga juga terlempar sangat jauh. Lalu krak, terdengar suara retakan. Tulang-tulang di dalam tubuh dari ketiga orang berjubah hitam ini telah hancur. Mereka bertiga jatuh menghantam tanah dengan keras, memuntahkan cairan merah, lalu roboh begitu saja. Menyaksikan perubahan seperti ini, Xiaoqi hanya bisa menutup mulutnya. Meskipun dia selalu yakin bahwa suaminya akan bersinar dengan aura jenius, tapi kekuatan tempur yang dahsyat dari Xiaoyan benar-benar melebihi ekspektasinya sendiri. Xiaoqi segera berkata, suamiku sangat kuat, bahkan bisa langsung mengalahkan 3 orang di puncak bintang 4 Dodi hanya dengan 1 pukulan. Teknik do tingkat berapa ini sebenarnya? Bayangan ungu tiba-tiba muncul di samping Xiaoqi sambil berkata, bayangan ungu menyapa Nyonya Xiao. Feng Bao melihat pada bayangan ungu. Kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau berjaga-jaga melindungi tuan muda Xiaoyan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga? Bayangan ungu melirik Feng Bao. Apakah menurutmu aku masih dibutuhkan? Jika aku ke sana, aku tidak berani mengatakan bahwa diriku akan bisa melakukan lebih baik daripada tuan muda Xiaoyan. Mata dari Xiaoqi berbinar penuh kebanggaan. Seruan terkejut bergema oleh semua orang. Bisa mengalahkan 3 orang puncak bintang 4 Dodi dalam 1 pukulan. Astaga, tuan muda Xiaoyan ini memang seorang monster. Xiaoli dan juga Kaisar Ming segera mengatakan, jalan yang agung itu sederhana. Ini benar-benar jalan yang agung sederhana. Mereka berdua menatap Xiaoyan tak percaya bahwa serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan sangat dahsyat. Xiao Yao dengan gembira berkata pada diri sendiri, semakin bagus penampilan Xiaoyan, semakin tinggi prestasinya di dalam klan Xiao, dan semakin mudah baginya untuk mengambil alih pemimpin klan Xiao berikutnya. Aku akan dengan senang hati menyerahkan pimpinan klan Xiao ini kepada Xiaoyan. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat 3 orang berjubah hitam yang sudah terkapar di tanah. Lalu dia berkata, masih terlalu lemah. Sekarang adalah menjadi giliranmu. Xiaoyan melihat pada pemimpin pria berjubah hitam yang kekuatannya di tahap awal bintang 5 Dodi. Ditatap oleh pandangan mata Xiaoyan yang tajam, membuatnya sedikit gemetaran. Lalu dia berkata, Kau pasti telah menyembunyikan kekuatanmu yang asli. Jika tidak, bagaimana mungkin kau sekuat ini? Kau bahkan bisa mengalahkan 3 orang di puncak bintang 4 Dodi hanya dalam 1 pukulan. Xiaoyan tersenyum sambil menimpali. Menyembunyikan kekuatan? Aku tidak hobi. Pernahkah kau melihat dokiku berfluktuasi lebih tinggi? Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan pun menyeret pedang berat kuno api surgawi selangkah demi selangkah mendekati pria berjubah hitam, membuat orang itu semakin ketakutan. Tanpa sadar dia bergerak mundur, lalu tubuhnya terjatuh tersandung oleh batu. Baru kemudian menyadari apa yang telah terjadi. Dia kemudian berpikir bahwa dirinya saat ini adalah orang terhormat di tahap awal bintang 5 Dodi yang sebenarnya telah dipaksa oleh seorang tahap akhir bintang 4 Dodi sampai ketakutan. Hati dari pemimpin berjubah hitam ini segera penuh kemarahan. Dia kembali bangkit lalu meraung dengan keras, jika kau menginginkan nyawaku, datanglah. Bahkan jika aku akan mati, pasti akan menyeretmu ke dalam neraka. Xiaoyan kemudian menimpali, jika kau mau bekerja sama dengan diriku, mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Pria berjubah hitam yang hendak memberikan serangan pada Xiaoyan, dia pun segera berkata, Apa maksudmu? Xiaoyan tersenyum sambil menimpali. Kau memang tidak salah dengar. Jika kau mau bekerja sama dengan diriku, aku akan memberikanmu kesempatan untuk hidup. Kata-kata seperti ini membuat pemimpin berjubah hitam itu menjadi bimbang. Namun detik berikutnya dia bertanya, kerja sama soal apa? Xiaoyan sedikit tersenyum sambil menimpali. Bagus sekali kau telah membuat pilihan yang luar biasa. Aku suka berurusan dengan orang-orang pintar sepertimu. Katakan padaku siapa dalang di balik semua kekacauan ini, dan aku berjanji tidak akan menyerang dirimu lagi. Dalam hati, Xiaoyan juga berkata, tapi aku tidak berjanji orang lain tidak menyerang.
Pria berjubah hitam langsung tertawa. Kau benar-benar bermimpi. Jika orang ini berani mengungkapkan siapa orang yang telah menyuruh dirinya, maka dengan kekejaman pemimpin dari klan iblis jiwa, dia pasti akan mengalami nasib yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Sang pria berjubah hitam mengeluarkan sebuah raungan kemarahan. Mengetahui bahwa dia tidak akan lolos dari kematian, mengaktifkan sisa kekuatan di dalam tubuhnya, menghentakkan kaki dengan ganas, mengepalkan tinju dengan keras. Ekspresinya telah buas, menerjang dengan cepat menuju ke arah Soyen. Hembusan angin dari tinju itu begitu cepat. Karena jarak yang begitu dekat, Soyen tidak punya kesempatan untuk bereaksi dan dia juga tidak mampu melepaskan teknik daunya. Dalam situasi genting seperti ini, Soyen hanya bisa menghindar ke arah samping dan kemudian serak. Pakaiannya telah terkena angin tinju itu yang kemudian robek begitu saja. Melihat serangannya berhasil mengenai Soyen, pria berjubah hitam sangat gembira. Sekali lagi memutar tubuhnya, melepaskan serangkaian pukulan berat dalam satu gerakan. Angin-angin tinju itu terus menghantam tubuh dari Soyen, namun Soyen menahannya dengan pedang berat kuno api surgawi, dan setiap pukulan telah mampu memaksa Soyen untuk terus mundur. Soyen benar-benar tidak menyangka, selain kekuatan rantai, pria berjubah hitam ini juga terampil dalam hal tinjuan berat. Soyen berusaha mencari celah untuk bergerak mundur, tapi pria berjubah hitam itu tidak akan pernah memberikan kesempatan Soyen untuk mundur dan bahkan menciptakan serangan dari teknik daunya kembali. Dengan satu tarikan nafas yang dalam, pukulan-pukulan dari orang berjubah hitam ini semakin membabi buta, sampai-sampai dia melepaskan dauki berwarna hitam, membentuk sebuah pusaran hitam, dan ini adalah teknik rahasia dari klan iblis jiwa yang bernama kunci pusaran. Hal itu telah benar-benar mengunci pergerakan Soyen, membuatnya tidak mampu melarikan diri. Dalam sekejap saja situasinya berbalik. Soyen telah berada dalam bahaya. Senyuman jahat dari pria berjubah hitam semakin melebar. Hati semua orang menegang. Soyen kini tidak mampu melepaskan teknik daunya dan juga teknik pergerakannya di bawah penguncian dari pusaran hitam. Situasinya sekarang sangat suram. Namun detik berikutnya Soyen menghembuskan nafas, kilatan tajam muncul pada matanya, lalu tersenyum dengan aneh. Soyen kemudian mengatakan, "Aku rasa kau sangat beruntung menjadi orang pertama yang bisa merasakan teknik bertarung jiwaku yang belum pernah aku gunakan sebelumnya." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan jiwa milik Soyen melonjak keluar. Pria berjubah hitam langsung terkejut mendapati bahwa medan pertempurannya dengan Soyen tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan dia tidak mampu melihat keberadaan dari Soyen. Hilangnya Soyen membuat pria berjubah hitam panik. Dia melepaskan tinjuan ke berbagai arah, namun tetap tidak mampu mengenai tubuh dari Soyen, yang hanya membuatnya berkata, "Bagaimana mungkin bocah ini benar-benar menghilang di depan mataku? Ini mustahil. Dia pasti masih berada di dekat sini." Masih tidak mau menyerah, berbagai pukulan berat dilepaskan, tapi tetap tidak mampu menemukan sosok dari Soyen. Detik berikutnya, di dalam dunia yang telah diciptakan menggunakan kekuatan jiwa Soyen, dia berkata, "Dalam jangkauan yang diciptakan oleh kekuatan jiwaku, aku adalah penguasa segalanya. Selama domainku ini tidak pecah, tubuhku adalah abadi." Pria berjubah hitam langsung mendapati seluruh pemandangan yang ada di sekitarnya berubah secara total menjadi gurun pasir yang memiliki langit berwarna merah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu mengalahkan pemimpin berjubah hitam ini menggunakan kekuatan jiwanya yang tidak lain adalah teknik langit yang dingin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.